Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Anwari di pelajaran PAI. Ya, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga keluarga kita dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Biar apa? Ilmu kita barokah dan manfaat. Yuk, kita mulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran, silakan mengambil buku lebih dahulu. Ya, anak-anakku, sudah mengambil bukunya? Silakan diambil dan yuk kita belajar bersama dengan Ustadz Anwari di pelajaran bab 2, surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ya, anak-anakku sekalian, yuk. Amin dan Aminah adalah saudara. Dia rajin sholat dan ngaji di musola dekat rumahnya. Dia membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas di rumahnya? Insya Allah semuanya sudah ya. Insya Allah sudah ya. Anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, maka berbanyaklah berbanyaklah melakukan membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan rajin sholat dan mengaji ya, di rumah atau di musola dan di masjid ya. Begitu anak-anakku sekalian ya. Ayo kita lanjut ya pembelajarannya. Melafalkan surat Al-Fatihah. Nah, bikin melafalkan surat Al-Fatihah anak-anakku sekalian. Jadi Al-Fatihah yaitu artinya pembukaan. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Dan Al-Fatihah yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu adalah pokok-pokoknya ajaran Al-Quran. Terus Al-Fatihah induknya kitab Al-Quran. Jadi semuanya di dalam Al-Quran itu induknya di Al-Fatihah. Jadi induknya Al-Quran yaitu adalah Al-Fatihah. Terus Al-Fatihah wajib anak-anak dibaca dalam setiap rakaat sholat. Nah, apakah anak-anak sekalian sudah membaca Al-Fatihah setiap rakaat sholat? Insya Allah sudah semuanya ya. Terus Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Ingat-ingat, ada berapa anak-anak ayatnya Al-Fatihah? Ada berapa? Ada 7 ayat ya. Ingat-ingat, Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Seperti itu. Yuk lanjut. Anak-anakku sekalian. Nah, nih. Tepuk Islami. Tepuk Islami di situ. Tepuk Al-Fatihah. Yuk kita bersama-sama tepuk Al-Fatihah. Yuk. Abata tepuk Al-Fatihah. Surat 1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Allahu Akbar. Nah, segitu anak-anakku ya. Ya. Ayo kita coba bersama-sama yang di rumah. Ayo bersama-sama dengan Ustadz Anwari. Sekali lagi. Abata tepuk Al-Fatihah. Surat 1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Makkah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, boleh dicoba ya di rumah masing-masing dengan ayah, ibu, dan kakak dan adik ya. Biar apa? Kalian mengetahui tepuk Al-Fatihah dan artinya Al-Fatihah ya. Begitu anak-anakku sekalian. Lanjut.
Nah, ini ayo lafalkan surat Al-Fatihah bersama ya. Nah, yuk kita mulai ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian ya. Itulah lafal Al-Fatihah. Ayo kita bersama-sama sekali lagi. Ayo, abata di rumah semangat baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, itulah lafalnya Al-Fatihah. Nah, ini juga ada artinya anak-anakku ya, biar kamu tahu apa artinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semuanya ya. Ya. Terus ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Nomor 4, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi pemilik hari pembalasan anakku. Ya. Nomor 5, ayat nomor 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke berapa anak-anak? Ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, itulah artinya Al-Fatihah anak-anakku sekalian ya. Sering dibaca di rumah anak-anakku ya, Al-Fatihah ya, dan dibaca apa artinya, biar apa? Kamu tahu artinya. Jadi kalau dalam sholat, dalam membaca itu tahu. Jadi biar tahu apa artinya, apa maksudnya, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Terus kita lanjut ya anak-anakku pelajarannya. Menunjukkan hafalan surat Al-Fatihah. Melafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar dan benar dan fasih. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah hafal surat Al-Fatihah dengan lancar dan benar dan fasih? Nah, yang sudah, alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah lancar dan fasih. Yang belum, Ustadz minta kalian untuk melancarkan hafalannya, bacaannya lebih baik lagi ya. Menghafalkan sedikit demi sedikit, mengulang-ulang hafalan, dibaca setiap saat ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah hafal, maka setelah menyimak pelajaran ini semuanya, silakan kalian mengirim hafalannya melalui video, lalu dikirim ke tim. Seperti itu anak-anak ya, jangan lupa. Nah, yuk kita lanjut pembelajarannya. Pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Yuk kita belajar lagi. Di sini ada pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita umat Islam selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti itu. Kita bersyukur atas karunia Allah ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Ya anak-anakku sekalian, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah ya. Memohon ditunjukkan jalan hidup yang benar dan lurus untuk kita tiru dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Makanya kita selalu apa? Selalu bersyukur, memohon kepada Allah ya. Memohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, anak-anakku sekalian. Kita meniru jalan meniru jalan hidup orang-orang yang dikasihi Allah. Contohnya melakukan kebaikan, menolong sesama muslim, menolong orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita dan lain sebagainya, anak-anak ya. Orang yang dikasihi Allah, kita menjauhi jalan menjauhi jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu yang gimana? Yaitu orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan dan lain sebagainya ya. Juga menjauhi jalan hidup orang yang tidak beriman dan menjauhi orang-orang yang berbuat jahat. Makanya kita menjauhi orang-orang yang melakukan kejahatan dan menjauhi orang-orang yang berbuat jahat. Biar apa? Kita selamat fid dunya wal akhirah ya, seperti itu. Yuk anak-anakku sekalian, lanjut pelajarannya. Nah, ini terbiasa membaca basmalah. Selanjutnya pelajarannya adalah terbiasa membaca basmalah. Apakah kalian semuanya di rumah sudah terbiasakah membaca basmalah? Insya Allah. Yang belum, yuk kita bersama-sama mulai hari ini, mulai detik ini kita membiasakan sebelum melakukan apapun kita membaca basmalah. Nah, ayo membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Nah, ini ada gambar sebelum kita melakukan makan kita berdoa dan baca bismillah. Ayo anak-anakku sekalian terbiasa membaca basmalah ya. Kenapa kok dianjurkan kita membiasakan membaca basmalah? Biar apa? Biar kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Contohnya apa? Kita yang dianjurkan membaca basmalah yaitu sebelum memulai semua kegiatan. Jadi sebelum semua kegiatan kita dianjurkan membaca basmalah. Biar apa? Mendapatkan ridha dari Allah. Sebelum berangkat ke sekolah jika dianjurkan membaca basmalah. Biar apa? Selamat di jalan dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terus sebelum memulai belajar kita juga dianjurkan anak-anak? Membaca basmalah biar ilmunya bertambah dan ilmunya barokah juga. Terus ada lagi sebelum mengawali makan minum ya. Biar menjadi makan minum yang barokah, menjadi makan minum yang menyehatkan badan, seperti itu. Contohnya seperti ini video ya. Ini videonya siapa? Ya, videonya Nusa dan Rara. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan
Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri.
Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gimana anak-anakku sekalian? Sudah melihatkah video Rara dan Musa? Nah, alhamdulillah. Nah, itulah contoh-contoh kita sebelum makan dan minum harus membaca basmalah biar tidak diganggu setan ya, seperti itu. Terus dianjurkan lagi membaca basmalah sebelum tidur ya. Dianjurkan juga membaca basmalah biar apa? Tidur kita itu tidur yang barokah ya, tidur yang menyehatkan. Nah, kalau kita seandainya sudah membaca basmalah, ketika itu Allah mengambil nyawa kita. Kita keadaan apa? Ingat kepada Allah dan husnul, menjadi orang yang mati husnul khotimah. Dan dianjurkan lagi membaca basmalah sebelum berdoa ya. Sebelum berdoa dianjurkan lagi membaca basmalah. Dan dianjurkan lagi membaca basmalah apa? Ketika memulai semua kegiatan yang baik ya. Dan dianjurkan lagi baca basmalah sedikit bacaan tapi banyak manfaat ketika mulai semua kegiatan yang baik. Jadi basmalah itu banyak ketika memulai semua kegiatan yang baik itu dia didahului dibaca basmalah. Basmalah itu sedikit bacaannya tapi banyak manfaatnya, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yaitu menyukuri karunia dan pemberian Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan apa kalau kita bersyukur? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, contohnya Allah memberikan semua nikmat. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan jalan lurus menuju kebahagiaan dan memberikan makanan kepada kita. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini contohnya menu 4 sehat 5 sempurna, dan makanan adalah rezeki dari Allah, ya. Apa anak-anak? Ya, menu 4 sehat 5 sempurna, ini semuanya makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian dari Ustadz Anwari. Jazakumullah. Setelah kalian semuanya menyimak dengan baik, semoga ilmunya barokah dan manfaat. Anak-anakku sekalian, jangan lupa mengirim hafalan Al-Fatihah di mana? Di tim. Demikian dari Ustadz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai jumpa.